Assalamualaikum, halo Sobat Sehat Muiz, saya Dr. Siva, spesialis jantung dan pembuluh darah. Pada kali ini saya akan mengunjungi pasien jantung di kegiatan Dang Sanak Muiz. Pasien mengalami sesak berat karena penumpukan cairan di paru-paru disertai tekanan darah yang sangat tinggi dan berbahaya. Yuk kita datangi, tangani kesehatannya. Oke. Nih, jadi nama programnya itu Dang Sanak Muiz, datangin nang sakit, nangani kesehatan. Ya, keren nggak namanya? Jadi ini salah satu program edukasi kesehatan buat masyarakat. Kita datangin langsung gitu ke rumahnya. Mau sejauh apapun, kalau masih bisa dijangkau, insya Allah gaskan. Jadi, nah ini sambil kita bahas bagaimana memahami dan merawat jantung yang bekerja lebih keras. Jadi kalau tensinya tinggi, jantung itu mompanya akan lebih keras, lebih berat. Nah, makanya tensinya harus diturunkan. Dan misal nih kalau kayak selang, kalau tekanannya tinggi kan susah lewatnya darah tuh kan. Iya, jadi butuh tenaga lebih besar. Nah, makanya tensinya harus diturunkan supaya lebih ringan kerjaan si jantung itu. Nah, apa sih yang terjadi pada jantung pasien? Jadi pasien yang memiliki tekanan darah tinggi, nah membuat jantung bekerja lebih keras. Kalau terus lama tensinya nggak dikontrol dengan baik, nah nanti ada terjadi namanya penyakit jantung hipertensi. Jantungnya jadi tebal, jadi gede, gitu kan? Karena dia butuh usaha lebih keras. Ini dok banyak penyakit jantung daerah saya ini. Iya, dan hipertensi itu tekanan darah tinggi itu masih banyak yang belum tahu, jadinya belum pernah diperiksa. Pas diperiksa ternyata tensinya tinggi. Kenapa? Karena nggak ada keluhannya tensi itu. Dan bahkan biasa pasien-pasien bangga, dok saya 170 tapi nggak ada keluhan. Nah sering loh kayak gitu, saya nggak pusing 170 190. Nah itu yang malah itu bahaya. Nih dampak tekanan darah yang tinggi pada jantung itu bisa pembesaran otot jantung, atau jantungnya menebal, terus jantungnya jadi bengkak. Yang sering dibilang jantung bengkak. Nah itu salah satu penyebabnya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadinya jantung mudah capek. Terus nanti muncul keluhannya, ada berdebar, irama jantungnya tidak teratur, ada namanya risiko gagal jantung. Gagal jantung itu jantung nggak bisa memompa dengan optimal, jadinya jalan sedikit sesak. Buat apa namanya aktivitas agak berat sesak, muncul keluhan, nyeri dada. Dan risiko serangan jantung bisa jadi lebih meningkat, lebih besar karena pembuluh darahnya menyempit juga. Nah ini beberapa gejala-gejala yang bisa menandakan itu ada masalah di jantung yang harus kita waspada. Sesak nafas itu paling sering. Biasanya pada saat berbaring atau pada saat melakukan aktivitas. Kadang orang yang punya keluhan gagal jantung itu lebih enak kalau tidurnya agak tinggi. Bantalnya 2 gitu. Bahkan kalau yang parah itu dia nggak bisa tidur telentang gitu, bukan tang ditelen ya, telentang. Tapi telentang maksudnya bantalnya cuma 1, nah itu susah, biasa harus agak tinggi. Terus ada muncul bengkak di kaki, kakinya tuh bengkak, kalau dipencet lama hilang ini baliknya. Nah itu salah satu penumpukan cairan di situ. Gampang capek atau mudah lelah. Terus yang cukup sering adalah nyeri dada dan keluhan berdebar-debar, jantung berdebar-debar. Bahkan kadang-kadang ada keluhan pusing, rasa-rasa hanyut mau pingsan. Nah itu juga sering muncul. Nah hati-hati kalau ada gejala itu, segera periksakan ke dokter, ke puskesmas, ke klinik. Kalau perlu ke rumah sakit nanti bisa dirujuk atau datang langsung ke rumah sakit. Gimana cara merawat jantung pada
pasien ataupun orang-orang sehat, terutama ini pada yang udah terdiagnosis atau udah pernah ini ada masalah di jantungnya. Yang jelas pertama harus minum obat teratur. Sangat-sangat penting minum obat teratur itu. Misalnya ke dokter rutin tapi pas pulang ke rumah obatnya nggak diminum, nah itu sama aja. Mendingan obatnya diminum, ketemu dokternya nggak ketemu juga nggak apa-apa gitu misalnya, tapi obatnya harus diminum teratur. Lebih bagus lagi ketemu dokternya, obatnya diminum teratur. Karena obat tekanan darah itu harus diminum tiap hari. Nggak cuman kalau tensinya tinggi, nggak cuman kalau ada keluhan, tapi terus-terusan diminum tiap hari. Nah, karena obat-obat yang kita kasih itu dia membantu mengurangi beban kerja jantung. Nah, jangan stop obat-obatan, udah saya stop capek, atau saya udah enak nggak ada keluhan, jadi nggak minum obat, jangan. Boleh di stop kalau ada saran dari dokternya, karena dilihat apakah ada efek samping atau misalnya obatnya nggak cocok. Nah, pasien boleh nih misal minum obat ini, kok nggak nyaman, ada rasa nggak enak, itu dicatat. Obat ini yang bikin nggak enak, nanti pas kontrol laporin ke dokternya. Dok, saya minum obat ini kok nggak enak ya. Nah, nanti bisa disesuaikan. Apakah dosisnya diturunkan atau diganti obat lain? Nah, itu nanti akan dicocokkan. Oke. Nah, kalau pasien-pasien jantung yang udah stabil, salah satu cara merawat jantungnya supaya lebih sehat, bisa aktivitas ringan. Apa contohnya? Jalan kaki. Rutinkan jalan kaki, diusahakan kalau bisa 30 menit sekalinya itu. Kalau bisa setiap hari itu lebih bagus. Minimal atau paling enggak dalam sepekan, dalam seminggu itu 3 kali. Jalan 30 menit, jalan aja, nggak usah lari. Jalan dari sini ke sana, lihat sungai gitu kan. 30 menit, nah itu cukup. Tapi pada kondisi pasien-pasien yang stabil. Kalau misal jalan sedikit sesak atau jalan kakinya sakit, nah itu jangan dipaksakan. Ya, karena nggak bagus juga. Terus hindari kebiasaan buruk. Masih ada yang ngerokok nggak? Siapa yang ngerokok? Ada nggak? Nah, kalau ada yang ngerokok, harus diniatkan stop mulai dari sekarang. Bukan dikurangi ya. Kalau misalnya ada yang ngerokok nih, insya Allah, kalau sekarang nih nggak ada yang ngerokok nih. Ini nggak ada yang ngerokok semua. Kalau sekarang nggak ada. Bukan juga. Kalau rokok itu harus berhenti, bukan dikurangi. Kurangi itu hanya jalannya aja. Tujuannya adalah berhenti. Harus benar-benar diniatkan. Hindari minum kopi yang berlebihan dan minuman energi. Harus berhenti merokok. Hindari kopi yang berlebihan. Kopi itu sebenarnya bagus, tapi jangan tambahin gula, jangan ditambahin susu kental manis atau susu. Yang kopi hitam tuh bagus. Tambahin air aja. Kalau nggak tambahin itu juga nggak enak. Kopinya doang. Nah, ini hindari stres berat, ya. Jadi banyak pikiran. Nah, itu juga mempengaruhi, tensi bisa naik, ya. Kerja jantung juga bisa jadi berdebar-debar gitu kalau kita stres. Jadi harus lebih rileks, harus lebih tenang. Nah, ini berhenti merokok kalau stres tuh penting ya. Kalau memang butuh bantuan gimana cara berhenti merokok, nah bisa konsultasi dengan dokter. Nah, ini penting pola makan yang sehat. Untuk pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi, saya selalu pesan kurangi makan yang asin-asin. Kalau suka ikan asin, nggak usah. Boleh 3 bulan sekali tapi dikit aja. Kalau mau, kalau emang pengen gitu. Nah, oke. Terus hindari kecap, asin maupun manis, karena itu tinggi garamnya kecap. Kerupuk, keripik, nah itu nggak usah, ya. Terus nih, iya, ya sedikit aja kalau mau, jangan sering-sering. Jadi memang harus dibatasi asupan garamnya, ya, asupan garam dan juga gula itu memang harus dibatasi. Perbanyak buah-buahan, sayur-sayuran. Kalau bisa setiap porsi makan tuh ada sayurnya, ada buahnya. Itu depan tadi saya lihat ada pisang. Nah, ada pisang, boleh itu. Yang sebaiknya dihindari buah-buahan itu adalah duren. Tadi di jalan ada pohonnya tuh. Nah, kalau lagi musim jangan, nggak bisa. Nangka sama cempeda sebaiknya itu jangan. Karena itu juga merangsang lambung. Ya, tuh Ibu tahu tuh. Kemudian kalau mau daging-dagingan tuh sebaiknya daging ikan, itu yang paling bagus. Ya, kalau mau ayam boleh lah, masih boleh, tapi hindari kulitnya, jeroan itu sebaiknya jangan. Ya, sesekali masih boleh ayam. Daging merah itu ya sebulan sekali, 2 bulan sekali masih nggak apa-apa. Tapi kalau yang mau setiap hari, ikan. Ikan ambil di Mahakam banyak ya. Tempe, tahu itu juga oke, nggak ada masalah. Terus kurangin yang goreng-gorengan. Nah, kalau bisa selain goreng-gorengan deh. Terutama apalagi kalau misalnya sanggar ya.
Nah, makan sanggar boleh makan sanggar, tapi sanggar rebus. Enggak harus sanggar rebus coba, ya. Iya. Ini masukkan dulu nih kan. Ya, ini kan sesekali lah. Jangan banyak-banyak. Ya. Nih, ada tanda bahaya dari jantung, masalah jantung yang harus segera ditangani kalau bisa muncul. Ada sesak yang mendadak. Tiba-tiba sesak dan sesaknya berat. Nah, itu berarti harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Boleh kamu iskan cukup dekat lah, walaupun lumayan ya perjalanannya ya. Mana dekat aja rumah aku aja. Oh, dekat aja ya, alhamdulillah. Aku capeknya nungguin nanti dokter. Oh iya, maaf ya. Baru sekali ya. Ini adanya nyeri dada yang tembus ke punggung, menjalar ke tangan, ke lengan, ke leher, disertai keringat dingin. Nah, itu harus hati-hati. Kemudian ada kaki yang bengkak gitu misalnya, itu juga sebaiknya dibawa ke dokter ke rumah sakit. Sama ini nih, tekanan darah yang sangat tinggi lebih dari 180. Nah, tadi itu misalkan itu lumayan tinggi tuh. Kalau misal udah di atas 150 aja kita udah harus hati-hati. Karena tensi kalau di atas 140, nah itu udah cukup bahaya. Targetnya adalah kita harus mengontrol tensi di bawah 140. Kalau bisa 110, 120 itu bagus. Kalau bawahnya, yang tekanan di bawahnya itu di bawah 90. Itu udah bagus. Oke, nah jadi harus kontrol rutin dan di rumah. Nah, ini punya alat tensi nggak di rumah? Atau biasa di posyandu ya, terdekat ada? Ada. Lansia, sebulan sekali ya? Oh, ya paling nggak pas kontrol itu terutama. Pas kontrol atau pas ngambil rujukan ke Paskes kan itu biasa pasti di tensi. Catat hasilnya. Nah, itu yang harus dilihat. Jadi memang dipantau, obat juga diminum rutin. Nah, kalau ada keluhan-keluhan tadi, boleh dibawa ke rumah sakit misalnya. Oke, nah pesan untuk keluarga, dampingi pasien minum obat tepat waktu. Jadi diingetin, oh ini udah minum obat belum, yang pagi, yang siang, yang malam kalau misalnya ada. Siapkan makanan yang sehat dan rendah garam tuh untuk semuanya. Tambah tadi sayuran dan buah-buahan kalau misalnya ada. Kemudian pastikan lingkungan rumah tenang, nyaman, nggak banyak stres. Tapi kayak di sini nyaman sih. Kalau di sini kan tenang, cukup tenang bener. Kemudian jangan lupa ingatkan pasien untuk kontrol rutin. Paling nggak tiap 1 bulan sekali. Nanti kalau udah stabil, nah itu bisa dikembalikan ke Vaskes. Jadi nggak perlu kontrol ke rumah sakit, tapi obat tetap minum. Begitu. Mana Vaskesnya mana? Loa Janan. Nah, nanti bisa ngambil obatnya di Loa Janan atau di apotek, biasa apotek Kimia Farma terdekat. Terus harus saling sudah stabil ya? Iya, kalau udah stabil nanti bisa dikembalikan. Tensinya udah bagus, nggak ada keluhan, nah itu bisa kembali. Beri dukungan emosional agar pasien nggak stres. Itu harus saling support semuanya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah. Oh, boleh. Gimana? Anu, umur itu mempengaruhi nggak untuk tekanan selnya? Berapa targetnya ya? Sama. Sama kan? Jadi kalau pada orang dewasa targetnya adalah di bawah 140. Sering tuh memang pasien nanya, dok kan umur segini, nggak apa-apa dong tensi 150, enggak. Tapi tetap harus di bawah 140. Gitu ya. Nah, berapapun umurnya, gitu. Jadi tetap harus normal antara 100 sampai 120, diusahakan segitu optimalnya. Makanya nanti akan dikombinasikan obat. Kalau misal amlodipin kurang, tambahin yang lain, kandesartan, Ramiprid, tergantung kondisi pasien. Jadi kita kombinasi. Ada lagi pertanyaan? Tensi, Dok. Oh, mau tensi boleh. Kalian di 60 kapan, Bu? 160 ya? Oh, kalau 160 lumayan lah. Janganlah 180. Kami pamit, matur nuwun, terima kasih. Pamit ya Bu ya. Ya, nanti insya Allah lain waktu. Ya, sehat-sehat ya. Iya, kelewat ya? Lewat. Makasih, Bu.